Semoga semuanya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada diberkahi Allah, diistiqomahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus di dalam penyaksian ataupun kekekalan bersama pandang memandang dengan nur. Yang memandang nur dan yang dipandang adalah nur. Tapi sebelumnya saudara-saudaraku, untuk sampai kepada itu kita tarik dulu kepada hadis qudsi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka ini adalah tauhid awal. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kita harus kenali diri kita, bahwa diri kita ini buta, tuli, bisu, mati, bodoh, tiada berkuasa, tiada berkehendak. Maka semuanya betul-betul tiada, saudara-saudara. Maka ketika kita mengenal diri bahwa kita ini tidak pernah ada, diadakan, yaitu wujud sangka-sangka, perasaan-perasaan yang mengatakan kita ini hidup, kita ini berjalan, kita ini berkuasa, kita ini berkehendak, kita ini berbicara, itu semua dihilangkan, saudara. Makanya di dalam zikir-zikir tertentu, zikir-zikir toriko, itu biasanya banyak-banyak nafi isbat. Zikir nafi isbat yaitu la ilaha illallah, la ilaha tidak ada kulit, la ilaha tidak ada bulu, la ilaha tidak ada tulang, la ilaha tidak ada sumsum, la ilaha terus, la ilaha tidak ada rambut, la ilaha tidak ada bantal, la ilaha tidak ada tembok, la ilaha tidak ada semuanya. Illallah, hanya Allah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Terus diperbanyak itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, baru tahap selanjutnya, barulah biasanya ulama-ulama toriko baru di tahap Allah, Allah, Allah. Nah, baru yang dinyatakan bahwa Allah yang ada, Allah, Allah yang ada, Allah, 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 Allah. Kemanapun dia memandang, Allah, Allah. Lihat tembok, Allah, Allah. Lihat manusia berjalan, Allah, Allah. Lihat dirinya, Allah, Allah. Bukan berarti tembok semuanya adalah Allah, namun semuanya sirna dalam pandangannya, yang ada hanya Allah. Nah, maka banyak-banyak mematikan itu. Mematikan dia punya diri, praktek ya. Jadi apapun dilaksanakan dalam praktek tersebut yang dijalani, itu kita harus ridho, saudara-saudara. Jangan bernafsu untuk mencapai tingkatan-tingkatan tertentu ya, tingkatan mukasyafakah, tingkatan musyahadakah, tingkatan makom fanakah atau bakokah, itu terserah Allah. Yang penting kita ini praktek mematikan semua keakuan diri kita awal-awal itu. Nah, kemudian di sini ketika sudah tahap itu, maka disitulah tahap untuk menyatakan Allah, yang dengan tadi zikir Allah, 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 Allah. Ataupun kalau tidak punya toriko, sholawat banyak-banyak. Jadikan tubuh ini nur, jadikan rohani ini nur, nur Muhammad, nur Muhammad, nur Muhammad, dan yang menyaksikan adalah nur ilahi. Jadi keakuan kita di situ sudah tidak ada lagi. Bukan kita yang mengaku Tuhan, bukan. Tapi kita mengaku kita ini lemah, kita ini tidak ada, kita tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya kuasa Allah. Yang ada hanya kehendak Allah. Yang ada hanya ilmu Allah. Yang ada hanya hidupnya Allah. Yang ada hanya penglihatannya Allah. Yang ada hanya pendengarannya Allah. Yang ada hanya perkataan Allah. Semua orang-orang yang bergerak, alam semesta yang bergerak, itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Karena al-insanu sirri wa ana sirru. Insan di sini alam semesta dan manusia itu dikatakan. Makanya itulah sifat Allah. Nah, makanya kenapa di judul kita ini ada rupa zat dengan ada zat yang maha suci sendiri. Jadi rupa zat berbeda dengan zat. Apa perbedaannya? Seperti ini. Ketika kita sudah mematikan diri, nanti kalau sudah berjalan tidak ada lagi istilah mematikan diri. Karena sudah betul-betul fana ya kepada haknya Allah. Kemudian itu kita harus mengetahui ya, kita dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Nah, dari bawah ke atas maksudnya kita mengetahui asal kejadian diri tubuh ini, maksudnya ketika sudah mematikan kita ketahui tubuh ini dari mana, rohani dari mana, nur Muhammad dengan nur ilahi, kemudian nur ilahi dengan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan sudah bertajalli ya, sudah bertajalli laisa kepada nur ilahi, maha ruang. Maka yang dimaksud dengan zat yang maha suci adalah yang maha ruang itu. Yang segala sesuatu adalah kembali kepada maha ruang, kembali kepada nur ilahi. Maka segala sesuatu hakikatnya ada kelihatannya, di pandangan mata ada kelihatannya, hakikatnya semua tiada. Semua hancur sirna. Jadi melihatnya orang-orang yang fana, ini makom fana. Melihatnya orang-orang yang fana, ketika dia merasa betul-betul tidak ada lagi rasa-rasa ya, dia sudah tidak ada keakuan dirinya.
berjalannya Allah, melihatnya Allah, semuanya kekal itu. Maka ketika dia melihat sesuatu, tembok ataupun makhluk, itu langsung tembus ke maha ruang. Nah, itulah makom-makom fana. Nah, itulah zat yang maha suci. Kemudian setelah sampai di makom itu, sampai di maha ruang, ya, mi'raj ke sana, itu nanti harus turun tanazul. Nah, tanazul karena kenapa? Ketika sudah naik, sudah mengetahui bahwa tubuh ini, ya, tubuh hati nyawa rahasia daripada nur ilahi dari Tuhan, kemudian sudah Tuhan itu bertajalli menjadi nur, laisa kepada nur. Nah, sudah mengetahui, dia harus turun. Karena waktu di makom ahadiyah, martabat ahadiyah, itu Tuhan sudah bertajalli. Jadi Allah sudah bertajalli sampai ke martabat insanul kamil, sampai martabat 7. Nah, inilah yang dikatakan martabat yang ketujuh ini, insanul kamil, adalah martabat rupa zat. Jadi rupa zat itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah sempurna. Maka syahadatnya kita itu tunjuk kepada yang rupa zat itu. Tapi bukan kita. Makanya tadi tahapnya awal mematikan diri, bahwa kita tidak ada. Kalau kita sudah tidak ada, berarti yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala zatnya, segala sifatnya, segala asmanya, dan segala afalnya. Semua yang ada zat, sifat, asma, afal. Zat, sifat, asma, afal. Jadi bukan kita, wujud sangka-sangka itu. Sudah tahap itu, baru naik ke maha ruang. Kemudian maha ruang, kekosongan yang tiada terukur itu, ya, luar biasa zat yang maha suci itu, yang tiada berupa, ya, tidak ada wujudnya, ya, tidak ada warnanya, ya, tidak ada apa-apanya. Kemudian kita mengetahui bahwa Tuhan sudah bertajalli sampai di martabat insan, dan nampak sempurna rupa zat itu. Jadi wujudnya, wujud daripada zat, rupanya begitu, bayangannya begitu. Kalau tidak terlalu ekstrem itu bayangannya begitu. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu, karena dialah segala sesuatu itu. Nah, yang dimaksud mukhalafatul lil hawadits, bersalahan dengan makhluk, itu adalah zat yang maha suci, yang maha ruang itu. Tapi jangan lupa sifat nafsiyah adalah wujud. Berarti zat wajib wujud, zat wajibal wujud, zat yang wajib ada, itulah rupa zat. Maka perbedaannya di situ. Kalau zat yang maha suci tidak ada rupa, tidak ada warna, ya, tidak ada apapun. Nah, mau dibilang tidak ada siapa-siapa ada, mau dibilang ada, salah juga. Tidak bisa disebut la sautin wala harpun. Tapi kalau rupa zat, karena sudah bertajalli, bayangan, ya, sudah bertajalli kepada sifatnya. Nah, sifat ini bisa bergerak karena adanya zat. Kita ini manusia, alam semesta dan seluruhnya itu tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa hidup kalau tidak ada Sang Maha Ruang, zat yang maha suci. Nah, itulah yang menggerakkan semuanya. Nah, itulah perbedaannya rupa zat dengan zat. Nah, kalau kita uraikan lagi, itulah perbedaannya wujud hakiki yang kekal, yang bako, yang tiada sirna, dengan wujud majasi. Wujud majasi ini adalah sifatnya, asma'nya, dan af'alnya. Sementara zat itu berdiri dengan sendirinya. Nah, ya, zat dengan sifat itu tidak bercerai, namun tidak bersatu karena ahad, tunggal. Berbeda, namun tidak berbeda. Berbeda, namun tidak berbeda. Lain, namun tiada lain. Sifat dengan zat. Sifatnya yang tadi wujud majasi, alam semesta, ya, manusia dan seluruhnya itu sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah. Namun zatnya itu tidak bercampur loh, ya, tidak bercampur, tidak bersatu, namun satu, wahid, tunggal. Beda namun tiada lain, lain namun tiada lain, beda namun tiada beda. Itu karena sifatnya itu adalah dia. Al insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku, dan akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku tiada lain daripada aku. Dia, sifatnya itu dia. Allah sendiri yang mengatakan itu, bukan kita. Jadi kita ini hadirnya kita di sini untuk mematikan sifat-sifat kemanusiaan itu, sifat-sifat nasut itu, sifat-sifat maujud, wujud sangka-sangka ini yang di otak kita, perasaan kita selalu merasa ada, merasa melihat dan sebagainya. Itu mau dinyatakan bahwa aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa mendengar, semuanya aku tiada, aku mati, aku bodoh, semuanya langsung dinyatakan bahwa yang ada hanya Allah.
Yang ada hanya penglihatan Allah, yang ada hanya kuasa Allah. Nah, itu. Yang mana disebut Allah? Zat, sifat, asma dan af'al. Nah, seperti itu. Maka banyak-banyaklah nafi isbat juga, banyak-banyaklah musyahadakan dengan nur, banyak-banyaklah berkholwat. Nah, kholwat itu ada dua. Ada kholwat awam, ada kholwat khawas. Kalau orang-orang yang kita ini, seperti kita ini baru belajar dibandingkan dengan guru-guru lain, itu kita kholwat sebanyak-banyaknya di tempat yang sunyi. Jadi apapun yang diberikan Allah, entah itu sakit kayak kram atau halusinasi dan sebagainya, terima saja. Jangan cari makom, jangan cari apa-apa di dalam kholwat. Pokoknya ilahi anta maksudi, langsung niat kepada Allah, niat ke zat yang maha suci, niatnya untuk liko bertemu dengan Allah. Nah, maka biasanya di kholwat itu diajarkan sebelum kholwat itu mematikan diri, menjadikan diri menjadi nur. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad sendiri yang berkholwat itu, dan yang menyaksikan adalah zat yang maha suci, yaitu Nur Allah itu sendiri. Karena Nur Allah itu zatnya itu meliputi luar, dalam, atas, bawah, kanan, kiri dan sebagainya. Nah, jadi zat itu tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Itu zat. Itu maha ruang. Zat yang maha suci. Namun dia hakikatnya ada meliputi segala sesuatu. Makanya kita dibilang ada di atas, di bawah, di kanan, di kiri, nah itu. Tapi kalau ditunjuk salah juga. Karena meliputi, namanya meliputi luar dalam. Nah, itu zat. Ada juga sama kita di dalam ini, di dalam diri insan, di luar juga. Semuanya meliputi, itu zat. Maka inilah kholwat orang-orang yang baru belajar seperti kita, seperti saya ini. Ya, baru belajar itu kholwatnya bersunyi-sunyi dulu, banyak-banyak kholwat. Kemudian kholwat khawas itu bersunyi-sunyi di tengah keramaian. Nah, nanti tujuannya kholwat awam, kholwat bersunyi-sunyi dulu untuk belajar. Ya. Untuk belajar, mengistiqomahkan, ya, mengkonsistenkan untuk kesadaran itu kepada nur Allah. Kesadaran kepada nur dengan banyak-banyak sholawat, itu jalur nur. Nah, kalaupun kholwat yang khawas, ya, itu ketika sudah menjalani kholwat awam, sehingga di depan keramaian, ya, sambil berbicara, dia tidak menyebut apa-apa. Cuman kesadarannya itu sudah full kepada nur. Yang dilihat Nur Muhammad, yang memandang adalah Nur Allah. Yang dilihat Nur Muhammad, yang memandang adalah Nur Allah. Rasanya itu sudah berkesadaran nur, seterusnya. Nah, itu jalur nur dengan banyak-banyak salawat. Mendengarkan detakan jantungnya, ya, berkata Allah, Allah, Allah. Dia sadar nur. Nah, melihat orang berjalan nur. Ini nur. Yang memandang nur, yang dipandang nur. Nur apa? Tidak usah tanya. Nur itu yang bernama Allah. Nah, itu. Memang kafirlah kita, zindiklah kita jika mengatakan bahwa Allah itu sesuatu. Maha suci zatnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaitkan dengan sesuatu. Karena dia maha segala sesuatu. Nah, seperti itu loh. Jadi makanya ketika ditunjuk batal, kafir kita. Tidak boleh. Tidak boleh kecuali dalam tahap belajar. Tidak boleh kita keliling-keliling terus mengatakan, wah, saya suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pergi beli ini. Ada seperti itu. Saya suruh begini. Saya membonceng Allah. Allah minum kopi. Ini orang-orang yang zindik. Jangan diikuti orang-orang begitu. Itu orang-orang tidak paham itu. Kasihan kita. Bukan kita menyalahkan, tapi itu sudah batal di dalam ilmu tasawuf. Itu batal di dalam ma'rifat. Batal itu kalau sudah begitu. Ulangi lagi. Nah, jadi seperti itu. Itulah perbedaan antara rupa zat dengan zat. Rupa zat karena sudah sempurna, sudah bertajalli menjadi bayangan-bayangannya, bayangan daripada bayangannya, yaitu sifatnya insan dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Itulah rupa zat yang paling sempurna. Tapi zat itu kekal sendiri, tidak pernah musnah, tidak hancur, bersalahan dengan makhluk. Nah, dikatakan makhluk itu sifat, asma dan af'al. Nah, itu bahasa syariat. Namun sifat ini tiada lain daripada zat. Seperti itu, saudara. Jadi tahap awal memang mematikan diri. Ada dengan cara menjadikan nur, ada dengan cara nafi isbat, ada dengan cara sifat-sifat itu diinikan terus menerus, ya. La qadirun, la muridun, ya, sampai la mutakallimun, begitu terus. Illallah. Nah, itu bagaikan besi, potongan besi
Ini kobaran api. Nah, kita ini ibaratkan potongan besi, ini masuk di dalam kobaran api. Nah, ketika sudah masuk dalam kobaran api ini besar, apakah masih kelihatan besi? Tidak, besinya sudah lebur menjadi api. Nah, seperti itu loh. Begitu yang dimaksudkan mematikan diri bahwa kita ini tidak ada. Ini besi ini adalah kita, wujud sangka-sangka. Kita ini bukan yang tubuh, kita ini bukan yang hati, nyawa, rahasia, bukan. Kita ini yang nafsu itu, wujud sangka-sangka, pikiran, perasaan itulah kita itu. Itulah diri kita yang mau dimatikan, mau diakui bahwa semua adalah haknya Allah, tubuhnya, hatinya, nyawanya, rahasia. Karena kita tidak pernah membuat sesuatu. Nah, begitu. Jadi kita mengakui kelemahan, kematian kita, ketiadaan kita, yang ada hanya Allah. Begitu. Nah, baru nanti tidak ada lagi istilah mematikan diri. Ini tahap awal. Tahap awal, mubtadi, tauhid mubtadi itu mematikan diri, man arafa nafsa. Nah, nanti ujung-ujungnya araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Ah, begitu tahapnya. Sampailah maujud bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah. Ya, begitu saudara-saudara. Mungkin itu dulu. Semoga terus-terus kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tidak salah jalan, tidak salah terpelesetnya, tidak jauh terpelesetnya, dan betul-betul kembali kepada rukun agama, yaitu syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Ya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.